Selamat malam. Selamat jumpa kembali dengan saya Julia Putri Nur di catatan harian Julia. Malam ini saya kembali mendapatkan sebuah spesial guest saya, salah satu bintang muda saya. Di samping kanan saya ini anak muda yang ganteng yang sudah juga selesai kuliahnya dan sekarang lagi asik dan sibuk di bidang persinetronan, per FTV-an, dan mungkin saya nggak mau berpanjang-panjang untuk opening ya, karena terbatas oleh waktu, sehingga saya akan langsung menuju kepada narasumber saya, anak muda yang luar biasa pada malam hari ini, Ade Vin. Coba dijelasin deh, Vin itu kependekan atau memang segitu aja namanya, dan kegiatan hari-harinya apa? Jadi kalau dari nama ya, nama saya sebenarnya Muhammad Ravindra Bramasta. Ravindra Bramasta. Yang biasa dikenal orang tuh selain Vin? Raffi. Nama itu nama kecil sih, lebih nama kecil. Nama orang-orang dekat yang itu. Tapi memang udah dari mulai aku masuk kuliah sampai udah mulai terjun di dunia entertain itu jadi Ravindra itu jadi Vin gitu. Oh, jadi panggilannya Vin. Nama panggung lah gitu. Kuliah. Tadi kuliah di mana? Aku kuliah di London School of Public Relations Jakarta. Udah selesai? Udah selesai. Berarti artis muda kita ini bukan cuma sekedar artis loh. Dia sudah mengutamakan kuliahnya dan sudah selesai. Bidang apa? Di komunikasi, ambilnya Performing Arts Communication. Performing Art Communication. Itu special for what gitu? Awalnya itu ini memang lebih ke PR. Public relation, tapi dia lebih memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk itu dengan art. Jadi lebih memperindah yang sudah indah ya. Memperindah yang sudah indah. Oke, jadi benar. Memang diperkenalkan melalui acting, melalui musik. Ya, jadi lebih tepatnya adalah kita berbicara dengan seni gitu. Berbicara dan mengapresiasikan semuanya itu dengan seni. Cocok banget ya dengan kegiatan kamu sekarang. Kira-kira sekarang kegiatan yang tadi saya dengar-dengar kamu mengatakan kamu main sinetron, terus main FTV, boleh nggak teman-teman milenial tahu kalau di samping kanan sini ada calon artis besar ke depannya? Amin. Soalnya kalau ngelihat performnya, beliau adalah seorang artis muda yang knowing about ethic. Ya, itu yang paling penting sebenarnya, kita akan bahas sebentar. Jadi adik kita ini, Vin, coba jelaskan kepada saya sinetron atau FTV apa yang sudah kamu bintangi, biar teman-teman searching tuh di mana bisa ketemu acting kamu, ya kan? Ayo silakan. Bisa, kalau aku itu dulu di Anak Langit, di sekarang udah selesai, itu sinetronnya udah bungkus. Udah selesai ya. Berapa episode kemarin tuh? 40. Luar biasa, 40. Pantesan mukanya familiar nih. Karena kita emak-emak muda ya. Lihatnya cuma sekilas, coba mungkin bapak-bapak ini biasanya tahu ya. Cuman kalau saya karena sekilas-sekilas lihat, jadi kayaknya pernah lihat di mana ya. Ternyata dia artis muda yang sudah menyelesaikan 40 episode sinetron. Wah, luar biasa. Selain itu, habis itu Cinta Kedua di Cinemark lagi. Itu Cinta Kedua dari episode pertama sampai habis. Terus habis itu merana ke film. Di film ini baru satu film. Apa tuh? Nika Ardila. Oh, kamu ngebintangin Nika Ardila. Udah main itu? Ya, jadi Nika Ardilanya. Kamu jadi Nika Ardilanya? Luar biasa. Rambutnya sih boleh ya. Rambutnya boleh kayak Nika Ardila. Jadi sebagai Mas Rizal Mantovani. Oh, jadi sutradaranya justru. Jadi kan dulu mereka berdua itu kan sahabatan tuh. Ya. Nah, ini jadi ceritanya tentang biografinya. Oh, Rizal Mantovani nih, saya baru paham juga nih kalau ternyata tuh sahabatnya Nika Ardila. Jadi Rizal Mantovani, terus Melly Guslow sama Nika Ardila itu bersahabat. Oh, I see. Jadi film itu sudah diproduksi. Sedang diproduksi. Sementara produksi Nika Ardila. Jadi lagi jalan sih. Karena COVID ya. Oke, berarti kita nanti akan melihat bintang baru kita yang luar biasa. Vin akan main di Nika Ardila, dan nantinya
Saya nggak mau menjadi penonton terakhir, mesti penonton pertama tentunya ya. Premier kasih dong gitu ke ya? saya biar Eksklusif. nonton eksklusif. Ya milenial, generasi milenial yang sedang menonton catatan harian Julia. Saya pengen banget nanya-nanya satu saja sebelum kita panjang lebar mendengar cerita dari Vin. Semoga tempat ini juga mendukung karena kita saat ini dalam suatu hotel yang memang kita tidak menodong dia secara dadakan juga, karena catatan harian Julia itu selalu mendapatkan narasumber-narasumber yang on the spot, dan alhamdulillah semuanya respect terhadap catatan Julia. Dan malam ini Vin, saya mau tanyakan terkait tadi yang saya singgung mengenai moral, mengenai etika. Buat Vin sebagai calon artis besar ke depannya, masih muda dan punya intelektual yang bagus juga karena menyelesaikan kuliahnya dan mungkin nanti akan lanjut kali ya, lebih expert lagi di bidangnya. Apakah penting bagi seorang public figure nanti kamu jadi artis, anak muda yang nantinya mungkin kamu yang kita sudah tua, kamunya akan memimpin bangsa ini, penting gak sih buat kamu tentang moral dan etika itu ada di dalam diri kamu? Untuk saya sendiri ya? Iya. Bukan cuman public figure atau orang-orang hebat yang harus punya etika dan moral, tapi setiap orang, semua orang. Kenapa? Karena orang itu dinilai bukan hanya dari intelektualnya. Moral dan etika itu paling penting. Kalian gak akan bisa survive di dunia luar kalau kalian udah dewasa, udah selesai sekolah, udah selesai pendidikan, kalian keluar. Kalau kalian gak punya moral, kalian gak punya etika, itu kalian kayak sampah kasarnya. Jadi ilmu kalian tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nggak bisa ya jadi apa-apa. Kenapa? Karena kan biasanya dunia artis tuh cenderung tidak memperlihatkan adanya moral di situ, cenderung tidak memperlihatkan adanya, semuanya bebas ya, semuanya ekspresif ya, tidak ada yang terlalu dibatasi dengan gap-gap, ada moral, ada etika. Karena mereka adalah manusia yang ekspresif di bidang seni itu. Betul. Nah, gimana? Kita boleh ekspresif, tapi kita harus tahu batasannya. Mengekspresikan sesuatu itu bukan berarti kita bebas tanpa limit. Ya. Mengekspresikan sesuatu adalah apa yang kita rasakan ingin kita sampaikan. Ya. Tapi apa yang kita rasakan itu pasti ada batasannya dong. Ya, nah, mungkin kan kita ingin break the rules, terus tahu-tahu kelewatan, dan ya kita nggak ada etikanya gitu. Bukan seperti itu. Kayak gini, contohnya saya sering banget temu di satu lokasi ini, lokasi syuting ya saat saya kerja. Kita ini kan sebagai tim. Saya nggak pernah nyebut tim itu kru. Saya selalu menyebut itu tim. Betul. Penghargaan ya. Iya. Sebuah penghargaan. Karena gini, kalau misalkan dibilang banyak kan kayak ngeluh, aduh capek banget nih, scene-nya banyak, terus sampai pagi sampai malam. Kita itu nggak lebih capek daripada tim yang kerja di belakang layar. Kalau kita lihat, nggak munafik, gaji pemain sama gaji tim itu lebih gede gaji pemain. Betul. Tapi kerjanya lebih ekstra tim. Betul. Benar. Jadi menurut Vin sangat pantas etik itu ada di dalam dunia perfilman, apalagi dunia seperti kamu ini ya, dimana kamu begitu menghargai sebuah profesi. Berarti bukan bintang yang sangat penting buat kamu. Jadi, buat kamu? Karena menurut saya mau artis, mau presiden, mau pengusaha, mau pegawai, mau buruh, semua kerja. Semua punya profesi. Semua punya tujuan yang dimana dia mau membahagiakan diri dia dan keluarga dia, mau menjadi yang terbaik. Kita sama-sama belajar dan kita itu manusia saling membutuhkan. Jadi kalau kita sembarangan, kita nggak akan bisa hidup. Kita nggak akan dihargai sama orang lain. Jadi kita memang harus saling menghargai di sini. Jadi saya nggak pernah kayak, wah gue artis nih, gue pemain. Saya pemain jadi ya jauh-jauh deh, atau maksudnya nggak usah sok kenal deh apa gimana. Atau kita kadang suka saya nemu ada yang kurang ajar juga sama tim. Itu biasa. Saya pernah marahin juga karena maksudnya lu bukan siapa-siapa, lu nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ada tim. Siapa yang mau syutingin? Iya betul. Ya jadi kayak menghargai lah sama yang etika itu penting banget loh, penting banget. Satu lagi di dunia artis kadang nih ya, karena ya sekalipun saya juga sudah jauh lebih dewasa dari kamu. Betul. Dunia artis tuh pernah juga saya selami, dan saat-saat itu banyak artis-artis yang dijejelin dengan
skenario yang menjadi peran utama, menjadi bintang utama, tapi kita harus diapa-apain. Menurut kamu gimana? Itu di mana moral dan etika? Sisi lain kan kita butuh popularitas. Betul. Sisi lain kan kita pengen ngetop. Betul. Gimana dong? Kalau jatuhnya kayak ini ya, maksudnya ini karakternya tapi harus kayak gini nih gitu. Iya. Kamu harus buka baju dong. Harus ini, harus sedikit vulgar okay. dong. Gimana? Kalau untuk moral, kalau itu ditayangkan itu memang tergantung sama apa sih namanya, audiensnya. Aha. Umurnya mau di umur berapa audiensnya? Tapi kalau untuk moral dalam diri kita, kalau saya pribadi, saya nggak akan ambil. Karena kalau saya nggak akan melakukan hal yang sejauh itu untuk mendapatkan kepopuleran, karena saya punya peran harga diri. Ya. Oh, I see. Good banget. Saya punya harga diri. Jadi di sini saya melihat Vin mempunyai sebuah komitmen diri yang besar, dan artis-artis muda lainnya. Kenapa saya menghadirkan beliau? Nggak salah kan saya memilih Bintang. Bintang tuh bukan yang sudah di atas langit. Bintang itu yang preparing dari awal. Kita harus melihat persiapan dirinya, tentang kesiapan karakternya, kesiapan mental dan moralnya. Apakah sudah siap menjadi bintang besar? Sudah siap mempunyai komitmen untuk bisa menjadi karakteristiknya yang tidak berubah, sekalipun udah ngetop nantinya. Tetap dong menghargai para tim, dalam tanda kutip kru itu ya. Tetap dong menghargai siapa yang mengantar kamu menjadi artis. Pasti banyak dong jembatan dan pintu-pintu yang membantu kamu untuk sukses. Betul kan? Sekali, Kak. Dan pasti kamu inget dong semua inget itu. Semuanya. Nah itu yang harus dicontoh. Nggak salah kan generasi milenial. Jangan sok kalau sudah menjadi bintang besar, dan jangan sombong untuk menjadi sebuah figur di Indonesia ini, karena semuanya itu yang paling berharga di dalam diri seseorang itu bukan karena dia hebat karena popularitasnya atau ilmunya, tapi bagaimana dia bisa menghargai orang lain, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya, dan bagaimana dia bisa melihat orang lain secara kepentingan. Orang ini penting, orang ini lebih hebat, sekalipun dia tahu dirinya juga adalah orang yang hebat. Ya nggak, Vin ya? Saya berharap bintang-bintang baru yang akan lahir akan melihat sosok muda kita ini yang inspiratif banget. Saya nggak mencari dia yang sudah besar, karena dia sudah melalui banyak pengalaman. Dan Vin sudah siap dengan memprepare dirinya untuk menjadi bintang yang besar secara edukasi, agama tentu dong, dipelajari dong, secara moral dan secara karakter yang diperkuat dengan harga diri tadi ya, harga diri. Jadi harus punya harga diri dan bisa berkomitmen. Saya belum menyinggung tentang wanita karena kita terbatas waktu. Nanti suatu saat nanti saya akan undang Vin kedua kali, kita membahas tentang cinta. Tapi malam ini karena memang temanya adalah moral, temanya adalah etika, jadi kita hanya membahas sebatas ini. Suatu saat nanti saya akan panggil lagi ya. Boleh. Kita ngobrol lagi ya. Dan Vin, terima kasih banyak sudah bisa ditodong pada malam hari ini. Jangan bosan-bosan. Iya, saya senang ketemu sama artis muda yang luar biasa dan bisa menjadi inspirasi. Banyak loh yang nonton tuh yang muda-muda yang tertarik lihat, waduh ada artis muda yang ganteng ya kan. Ya, jadi aku mau nambahin satu nih Kak. Oke. Ini dari aku untuk kalian semua, karena kita tadi berbicara tentang rising star, tentang bintang ya. Ya. Satu bintang yang bersinar itu nggak akan lebih terang daripada bintang yang banyak. Artinya? Kalian nggak bisa bersinar sendiri tanpa bantuan orang lain. Wow, luar biasa itu makna. Jadi kita tidak akan bisa menjadi bintang terang tanpa bintang-bintang yang banyak di sekitar kamu. Yes. Luar biasa. Berarti kita harus kerja sama dan menghargai yang sekitar kita kan. Hebat. Sekali lagi saya katakan, Vin adalah artis muda yang bakal besar dan sudah memprepare dirinya dengan semuanya, perlengkapan pribadinya yang di dalam diri. Buat teman-teman generasi milenial semuanya, senang kan udah ketemu dengan artis muda kita ini, Vin. Nanti coba dicari-cari di Google atau di YouTube siapa beliau. Nanti catatan harian Julia akan mengundang kembali Vin. Dan terima kasih udah mensubscribe kita punya channel catatan harian Julia. Akan banyak artis-artis muda lainnya nanti yang menjadi inspirasi buat kalian. Dan akan banyak bintang-bintang yang bertebaran yang akan kalian jadikan pembelajaran pribadi dan karakter. Silakan dipilih mau jadi seperti siapa. Dan nantikan catatan harian Julia berikutnya di channel ini. Tetap di channel ini. Dari saya Julia Putri Nur, terima kasih dan salam cinta. Salam cintanya mana? Oh iya, salam cinta.